sekarang. Ini dari mulai pembina OSIS, guru, wakil kepala sekolah bidang humas di kesiswaan, pokoknya segala macam amanah sudah ya di SMK, dan qadarullahnya saya sekarang diamanahi begitu ya di SMA Darut Tauhid Boarding School. Tujuan kita berada di tempat yang mulia ini, Bapak dan Ibu sekalian, tujuannya adalah kita mudah-mudahan bisa saling silaturahmi, begitu ya. Yang tadinya kita tidak mengenal, sekarang alhamdulillah kita bisa saling mengenal. Ya, wali kelasnya nanti siapa, musyrifnya siapa, wakil kepala sekolahnya nanti siapa, sehingga nanti anak, gitu ya. Kalau ada sesuatu, kalau ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa. Nah, begitu. Pun nanti di program-program di SMA ini memang insya Allah ada beberapa program evaluasi dan rencana transformasi program di SMA Darut Tauhid Boarding School. Bapak dan Ibu sekalian, kita punya cita-cita. Sudah apa cita-cita kita? Bapak sudah apa? Sudah tahu? Cita-cita menyekolahkan anak di sini supaya apa? Berakhlak, bertauhid, berkarakter, apalagi bermanfaat. Apa ya? Jadi terwujudnya generasi berkarakter baik dan kuat, berlandaskan tauhid, serta mampu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi tujuannya Bapak dan Ibu sekalian harus sama nih cita-cita kita semua. Saya di manajemen sekolah, kemudian santri, kemudian guru-guru dan orang tua pun harus hafal cita-cita Bapak dan Ibu sekalian sekolahkan ke DT ini, ke SMA ini, apa gitu. Nah, ini terwujudnya generasi berkarakter baik dan kuat yang berlandaskan tauhid serta menjadi rahmatan lil alamin. Baiknya apa? Ikhlas, jujur, tawadu, kuatnya berani, disiplin, dan jadi itu. Jadi jangan PTN dulu ya. Jadi jangan PTN dulu, tapi tujuannya adalah supaya anak-anak kita bisa mempunyai akhlak yang baik. Supaya anak kita bisa menjadi anak yang kuat tauhidnya. Baru kesananya potensi dan sebagainya insya Allah dikemas nanti oleh kurikulum. Dan bagaimana ketika mereka menjadi anak yang hebat, anak yang kuat secara akademika, bagaimana supaya menjadi rahmatan lil alamin. Ini ya, karakter baik, karakter kuat, tauhid, dan potensi diri. Ini nanti di kurikulum dikemasnya dan di keboardingan dan kesiswaan, insya Allah. Jadi base-nya tahun ini, insya Allah nanti kami akan memetakan baik potensi anak. Ya, jumlah santri kelas 11 berapa orang, nanti kami akan cek potensinya seperti apa. Kalau PTN, jurusannya apa, kemampuannya seperti apa, nanti insya Allah kami akan memetakan dan kami akan undang kembali ayah dan bunda secara nanti komunikasi baik online maupun offline nantinya. Insya Allah ada pemetaan nanti dari sekolah. Lanjut. Nah, misinya, ini ya, misinya ada 4. Jadi kita menyelenggarakan kurikulum Darut Tauhid dan kurikulum nasional. Jadi sama dengan SMA yang lain. Sangat sedikit sekali orang-orang yang jadi profesor, ya, dokter dan sebagainya, tapi endingnya banyak sekali yang ditangkap oleh KPK. Sehingga penguatan akhlak ini, penguatan tauhid ini kita kuatkan, insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian menyiapkan calon pemimpin, jadi leadershipnya, minat bakatnya, dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama dan lingkungan yang rahmatul alamin. Itu ya, ayah dan bunda sekalian. Jadi bedanya menyekolahkan di pesantren Darut Tauhid dengan sekolah-sekolah lain nantinya, anak-anak tuh kita blended, kita buat bagaimana ketika mereka hebat, ketika mereka kuat, ketika mereka sudah menjadi orang yang berhasil
secara duniawinya, bagaimana supaya mereka menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kehebatannya bukan seberapa yang mereka punya, tetapi seberapa yang mereka berikan kepada orang yang membutuhkan. Baik ilmu, harta, dan sebagainya, endingnya seperti itu. Lanjut. Nah ini PR di santri-santri kita. Makanya yang pertama adalah ruhiyahnya. Makanya program-program mulai tahun ini kita ada program tahajud bersama, insya Allah. Kemudian ada program yang kita kuatkan nanti 1 bulan itu khusus tahfidz Quran. Insya Allah bulan Agustus kita akan mulai. Bagaimana pelajarannya? Insya Allah kita akan atur pelajarannya, ya, sehingga hafalannya bisa naik dan nanti tinggal murojaah aja ke sana. Insya Allah nanti dikuatkan oleh Ruhia, BR3T, kemudian program jaga lisan. Lanjut. Nah ini Bapak sekalian, kenapa Bapak dan Ibu sekalian menyekolahkan ke SMA Darut Tauhid? Yang pertama adalah karakter baku, berlandaskan tauhid, tadi ikhlas, jujur, tawadu, berani, disiplin, dan tangguh. Yang keduanya boarding school yang membentuk kemandirian. Saya juga agak gimana begitu ya, karena kan dimasakin, kemudian baju juga dicuciin gitu. Makanya nanti ada program-program yang memang di 1 minggu ini mereka belajar melipat baju, nyuci sendiri. Nanti ada program-program melipat barang dan sebagainya supaya apa? Meskipun ihwan nanti mereka harus bisa masak. Betul nggak Bu? Harus bisa masak karena nanti istrinya misalkan hamil, melahirkan, gimana kalau nggak bisa masak? Ya, makanya nanti life skillnya akan kita kuatkan, insya Allah. Tapi persiapan masuk PTN. Karena SMA rata-rata masuk PTN 100%, makanya PTN-nya insya Allah akan kita kuatkan. Apakah nanti ada penguatan selain mapel di sekolah? Jadi kalau mama ada bimbel dan sebagainya. Nanti kita bisa. Ya, karena ada beberapa orang juga yang pengen persiapan bimbel dari kelas 11. Ya, kalau di kami di SMK kemarin, karena SMK saya tahu begitu ya kelemahannya di akademik, sehingga saya lakukan mulai dari kelas 11 sehingga ketika mereka lulus kelas 11 sudah kelihatan potensinya, berapa nilai dan sebagainya, masuk PTN mana, sehingga alhamdulillah capaiannya bisa tinggi untuk PTN. Meskipun SMK, tapi Darut Tauhid mah pengen melanjutkan rata-rata, bukan bekerja gitu, sehingga saya arahkan ke sekolah-sekolah yang pun nanti SMA, nanti kita bisa diskusi. Kemudian yang berikutnya adalah leadership entrepreneurship berbasis pengalaman. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan nanti yang mengarahnya ke program leadership kepemimpinan. Kayak seperti OSIS, kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu insya Allah kita kuatkan. Program internasional dan immersion Mekah. Jadi ada program apa saja Bu? 1, Malaysia Immersion, kemudian apa lagi? Madinah, kemudian ada lagi Port ya, Port Immersion. Itu ya, nanti rencana katanya mau ke Jepang. Ada Jepang juga untuk program-program. Lanjut. Nah ini prestasi. Jadi kalau saya lihat SMA itu prestasinya banyak. Ya, ini yang kemasukin nggak semuanya. Jadi prestasinya banyak dan mohon doanya Bu Kamila ya. Bulan ini ya, besok ya. Besok ada yang masuk ke provinsi ya untuk program OSN, alhamdulillah. Jadi insya Allah di SMA 1 Lembang ya Bu ya kalau nggak salah. Jadi anak-anak SMA Darut Tauhid. Ya alhamdulillah. Kemudian ini capaiannya, prestasinya akademik, pengembangan kompetensi gurunya semua sudah hampir sertifikasi. Cuma 1 orang yang belum, Bapak Ibu sekalian. Itu juga belum 3 tahun di sini. Lanjut. Nah ini evaluasinya, nanti mungkin saya dalam komite aja. Jadi ada 12 yang memang perlu dievaluasi programnya. Nanti insya Allah saya akan presentasikan ke komite nanti. Evaluasi yang detailnya, berapa orang tua yang komplain, berapa yang komplain. Nanti insya Allah nanti kita bahas khusus ya dengan komite insya Allah. Kalau di sini sampai maghrib Pak. Banyak lanjut-lanjut aja. Nah ini rencana program tahun 2026
Insya Allah ada 59 program. 59 program kita lebih kita kuatkan ke ruhiyah sama jaga lisan. Jadi PR di kami di Eko Pesantren adalah ruhiyah dan jaga lisan. Ketika AA minta siapa yang berkata kotor atau kasar, ya pada ngacung. Gitu ya, itu PR-nya. Siapa yang pernah mendengar kata kotor atau bahasa binatang, ngacung semua. Nah itu PR-nya. Berarti masalahnya adalah di ruhiyah dan jaga lisan. Ya, kalau akademiknya mah keren. Ya, keren. Insya Allah kita kuatkan. Nah ini program unggulannya. Ada 15 kita kuatkan ke karakter baku, boarding school, tahfidnya kita kuatkan dengan konsep tahfid, leadership, kemudian global Muslim experience. Lanjut. Nah ini dari aktivitasnya kita rubah. Jadi tidak hanya apel saja, membuat anak jadi jenuh. Jadi pagi-pagi insya Allah nanti ada, kalau hari Senin sesi apel, Selasa sesi wali kelas, di mana anak-anak bisa curhat ke siapa? Ke wali kelasnya. Iya, jadi curhatnya jangan hanya ke orang tua saja, baru orang tua menyampaikan ke sekolah. Diupayakan gaya komunikasi kita, anak tuh ke wali kelas dulu, anak tuh ke murid dulu, selesai ya nggak usah sampai ke orang tua. Belajar ya mereka supaya kita didik supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Setuju Bapak dan Ibu sekalian? Ya, orang tua pernah banyak pikiran, anak curhat lagi kan gitu, tambah gitu ramai. Sehingga harapannya nanti bisa curhat. Kalau selesai, nggak usah. Tapi kalau tidak selesai silakan, mau sampai ke agim juga silakan. Ya, nanti bertahap boleh ke saya gitu ya. Boleh sekarang kan ada Ustadz Mulyadi, nanti komunikasi. Pokoknya mah pasti ada masalah, pasti ada ya Bapak ya. Pasti ada, tapi kita sama-sama bisa selesaikan. Gitu ya, mudah-mudahan. Rabu ada tilawah satu juz. Sivitas juga sama. Nanti saya targetkan 1 tahun ini hafal surat Al-Baqarah satu juz insya Allah. Harapannya di wisuda sama. Ya kalau yang enggak berarti mohon maaf gitu ya sesalaman dengan saya. Ngerti nggak Bu sesalaman? Bagum nggak ngerti ya sesalaman. Kemudian kami salat duha dan apel bahasa. Jadi ada sholat duha, apel bahasa, kemudian Jumatnya kelas motivasi pramuka, Sabtunya BRTT dan Ahad Naups. Lanjut. Jadi akan bervariasi nantinya ya. Jadi kami pengen anak-anak tuh senang. Jadi kami hanya membantu, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti di asrama juga kita ubah konsepnya. Saya juga sediain di sana di bawah itu nanti untuk area me time-nya mereka di ground di bawah itu gitu. Audit IT-nya juga insya Allah. Jadi kalau anak itu ngakses apa saja, saya tahu saya bisa lihat nanti di routernya. Gitu ya, nanti reportnya bisa kelihatan. Tenang saja ya Bapak Ibu sekalian. Mereka ngakses apa nanti akan kelihatan. Ini santri, jadi ini yang berbeda. Jadi saya berharap nanti bisa satu anak itu satu karya inovasi yang nanti kedepannya bisa dilombakan tingkat kabupaten, tingkat kota atau misalkan provinsi dan nasional. Jadi satu anak, satu inovasi riset nantinya insya Allah. Dan uniknya nanti akhir tahun Bapak dan Ibu sekalian bisa menyaksikan anaknya presentasi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi saya pengen nanti semua anak-anak kelas 11 ini nanti mereka akan presentasi hasil risetnya atau nanti perkembangan selama setahun di sini. Jadi bukan wali kelas yang presentasi karena wali kelasnya bisa saja kan ngebagus-bagusin. Tapi kalau anak nanti mereka jujur sendiri. Ya apa yang sudah mereka dapatkan. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris. Wajib itu. Kalau bahasa isyarat boleh nggak Pak? Boleh. Lanjut. Nah ini perkiraan. Jadi nanti ada kelompok teknologi sains rencananya. Gitu. Ada kelompok entrepreneurship, ekologi lingkungan, dakwah digital, kemudian dan yang lainnya nanti sesuai pemetaan. Dan sekarang Bu Kamila dengan tim buru-buru itu sedang memetakan. Ini nanti akan lanjut sesuai dengan nanti jurusannya juga. Saya mau kuliah apa? Nah ini juga akan di-matchkan, di-linkkan dengan sehingga nanti SNBP-nya juga ada portofolio. Tidak hanya nilai 90 atau 95, tapi mereka menghasilkan karya apa begitu. Meskipun SMA, tapi saya pengen mereka punya skill.
punya kemampuan karena tantangan ke depannya itu sangat luar biasa gitu. Lanjut. Nah, ini ada program-program ini. Jadi ini untuk menguatkan ruhiyahnya. Nanti semua anak wajib nanti setiap malam Sabtu itu nanti ada tahajud. Kemudian nanti juga ada di masjid dengan Ustadz Mulyadi Al-Fadil insya Allah. Ya, ini program-program untuk penguatan ruhiyahnya supaya anak-anak itu tidak apa ya, lebih kalem begitulah, emosinya juga supaya bisa bisa lebih bagus lagi begitu sehingga ruhiyahnya juga insya Allah dikuatkan. Lanjut. Berapa menit lagi udah habis ya? Nah, ini tahfidz camp. Insya Allah tahfidz camp nanti Ustaz Mas Dian ya akan menjelaskan. Lanjut. Ini mah gambaran saja. Nah, ini untuk kegiatan kemandirian mereka juga. Nah, ini kaulan. Jadi ini yang jadi PR. Jadi untuk anak-anak SMA itu bagaimana mereka lebih kalem gitu ya. Kemudian komunikasi ke orang tua juga lebih smooth lah, lebih enak. Ke muslim pun sama gitu. Karena ini jadi basic buat buat santri SMA. Karena saya tadi sampaikan secara akademiknya keren. Tapi untuk anak-anak secara rohiyahnya kita harus kuatkan insya Allah. Pun bahasa komunikasinya juga harus kuat. Itu ya. Lanjut. Nah, ini masalah rambut. Jadi rambut kemarin saya sempat ajukan. Jadi kami di tim itu rambut itu 321. Anak itu protes. Banyak yang protes. Sehingga kemarin tuh negosiasi dengan yayasan itu yang di ACC itu bagaimana rambut anak-anak itu rapi. Eh, 4 ya Pak Adi ya. 421 begitu ya. Ada naiklah 1 senti lumayan. Ada enggak? Intinya mah nanti kalau ada komplain dan sebagainya bisa komunikasi lah. Saya nggak memaksa gitu ya, karena anak nanti bisa bisa bagaimana mereka bisa enjoy gitu ya, bisa enak. Insya Allah. Dan ditambah juga di asrama itu ada 2 binsis yang akan nanti mendampingi anak-anak. Insya Allah untuk penguatannya. Lanjut. Udah ya, insya Allah itu program besarannya, Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah detailnya nanti dari Bu Kamila, dari Ustaz Madian, dan nanti penambahan dari Pak Adi insya Allah. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, tujuan saya dan manajemen mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian adalah supaya kita di SMA ini muncul kekeluarganya lebih dekat. Jadi kalau ada apa-apa tuh enaklah gitu. Karena kan kalau diibaratkan antara sekolah, orang tua seperti segitiga gini ya. Jadi anak tuh di atas, kemudian di sini ada sekolah, kami, satu lagi adalah orang tua. Jadi harus sama-sama, satu visi, satu misi. Permasalahan pasti ada, ya. Kemudian saya lihat kemarin SKP dari orang tua juga di angka 79 ya begitu. Jadi usaha kami di manajemen bagaimana survei kepuasan pelanggan ini bisa naik ke 80 atau bahkan mungkin 90. Artinya apa yang perlu kami perbaiki? Yang perlu kami perbaiki adalah komunikasi. Wali kelas harus cepat tanggapnya. Kalau misalkan ada orang tua ngejapri, betul? Muslim pun sama, Muslim harus jawab ketika orang tua misalkan komplain atau menanyakan anak atau pengen dipoto anaknya, Muslimnya lama gitu ya jawabannya. Padahal orang tua aman gitu. Insya Allah kedepannya kami akan perbaiki gaya komunikasi kami pihak sekolah pun keterbukaan. Kalau ada orang tua yang komplain, saya senang. Kalau ada orang tua yang komplain, silahkan saja 1 kali 24 jam. Saya insya Allah, kecuali lagi tidur ya Pak ya. Insya Allah kami terima insya Allah ya. Silakan sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau kurikulum nanti dengan buka mila. Kalau kesiswaan nanti dengan Pak Adi. Kalau keboardingan nanti dengan Ustaz Ketian. Kalau tidak selesai dengan mereka, Bapak dan Ibu sekalian boleh langsung japri ke saya, kepala sekolah. Siap Bapak dan Ibu sekalian? Ya, pasti kayak saya lihat undang-undangnya masih banyak sampai. Insya Allah setelah ini Pak Sidik ya kita akan buka Cipom nanti ya.
bisa disampaikan karena saya juga sudah. Jadi ke orang tua sudah, insya Allah belanja masalah namanya ya, belanja masalah nanti wali kelas nanti dengan anak-anak juga. Jadi saya akan mendengarkan anak, kemudian mendengarkan orang tua juga. Itu ya, silakan. Insya Allah senang lah. Lebih santai lah dengan kami, insya Allah ya. Jadi jangan tegang dan sebagainya atau takut kecirian, komplain terus. Misalkan dilihat takut kecirian, saya mau kalau enggak lah. Justru saya mau kasih hadiah kalau banyak orang tua yang komplain ke saya. Insya Allah ya, terbuka insya Allah, jangan takut. Permasalahan pasti ada di asrama, di sekolah. Mungkin ada anaknya yang bully mungkin ya dan sebagainya, sampaikan aja gitu ya supaya kami bisa menyelesaikan begitu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita insya Allah makin dekat begitu ya. Kemudian komite juga insya Allah Pak Pri dengan timnya akan membantu Bapak dan Ibu sekalian ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bunda untuk Bapak Habib kita semua. Masya Allah. Nah, tadi sudah melihat perubahan-perubahan melalui program yang disampaikan ya Bunda ya. Mudah-mudahan ini menjadi penguat juga bagi kita semua. Baik, sebelum dilanjut ya Bunda, kita punya tagline. Tagline-nya kalau saya bilang SMA Darut Tauhid, ayah Bunda menjawabnya dengan berkarismatik. Begitu ya. Siapa ya Bunda? Nah, ini sebetulnya rangkuman dari visi misi kita berkarismatik ini ya. Mudah-mudahan bisa diingat. SMA Darut Tauhid berkarismatik, berkarismatik, bertauhid, berkarakter, bermanfaat, peduli lingkungan. Masya Allah. Nah, begitu ya Bunda ya. Berkarismatik itu adalah singkatan ya Bunda. Nah, biar ada yang mewakili dan untuk bisa gerakannya ini kayaknya Pak Gugun harus kita coba ya Bunda ya. Pak Gugun kayaknya luar biasa nih. Pak Gugun kita olahraga dulu untuk menunjukkan Pak Gugun ya gerakannya seperti apa Pak ya. Baik, Ibu mohon diikuti ya. Nah, ini Pak Gugun sebagai wali kelas juga di kelas 11. Siap Pak Gugun. SMA Darut Tauhid. Karismatik. Berkarismatik. Tauhid, berkarakter, bermanfaat, peduli lingkungan. Masya Allah, mereka tantangan lagi kenal kita semua. Masya Allah, berkarismatik ya, ya Bunda ya. Kita coba sekali lagi ya Bunda ya. SMA Darut Tauhid. Berkarismatik. Berkarismatik. Bertauhid. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu, insya Allah kita akan menyimak sambutan yang akan insya Allah disampaikan oleh Bapak Ketua Komite SMA Darut Tauhid kepada Bapak Supriyanto. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin karena tadi disuruh buat pantun juga ya. Saya sebenarnya nggak biasa, tapi karena Pak Kepsek meminta harus berpantun, insya Allah kita berpantun. Terbang tinggi burung merpati, hinggap sebentar di atas dahan. Selamat datang Bapak Bunda yang baik hati. Bersama Komite DTBS Putra kita jalin silaturahim. Bapak Bunda sekalian, saya kebenaran dikasih amanat untuk meneruskan
komite yang sebelumnya itu Pak Ganjar dan tim, dan sekitar mungkin 1,5 bulan yang lalu diadakan pemilihan, dan qadarullah saya diamanahi untuk menjadi ketua. Sebenarnya amanat ini menurut saya sangat berat, tapi alhamdulillah kita sebagai orang tua yang mana menyekolahkan anak kita di DTBS Putri, dan kita punya harapan anak-anak yang tadi diutarakan, selain untuk bertauhid, kemudian juga sukses dalam akademik, maka insya Allah amanat yang dititipkan ke saya akan saya emban, tapi tidak ada apa-apanya kalau Bunda sama Bapak yang hadir di sini tidak mendukung keberadaan komite. Jadi komite itu adalah sarana atau menjembatani antara orang tua, wali santri dengan yayasan atau sekolah. Kita menginginkan anak kita itu soleh, terus berprestasi, tapi dalam menuju ke arah sini itu banyak sekali dinamika. Nah, dinamika itu perlu kita sinergi antara orang tua dengan yayasan. Nah, keberadaan komite itu adalah suatu badan yang sifatnya menjembatani untuk kita bisa komunikasi dengan baik. Terus kalau ada saran atau istilahnya itu keluhan atau komplain, kita bisa memanfaatkan sarana ini. Jadi saya harapkan untuk Bapak, Bunda sekalian, manfaatkanlah komite ini sebagai alat komunikasi antara kita dengan sekolah atau yayasan. Mungkin itu ya sebagai fungsi garis besarnya. Nanti akan kita lihat slide-nya. Jadi saya mengharapkan sekali, karena nanti untuk anggota juga kita itu masih membuka. Mungkin Bunda sama Bapak-bapak sekalian yang di sini yang kebenaran belum bergabung, mari kita bergabung. Kita mungkin akan sedikit menyisihkan waktu ya. Terus terang saya juga masih kuliah Pak Kapsek. Jadi saya di Jakarta 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus ke Bandung, ke Cimahi, Jumat, Sabtu sama Ahad. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan komite dengan sekolah yang kita bisa atur lah, bahu atur lah gitu ya. Jadi ya ini tidak akan menjadi halangan kalau menurut saya. Kemarin juga ada wali santri yang dari Denpasar, Pak katanya boleh nggak saya ikut jadi komite. Saya bilang sih sangat senang sekali, sangat senang untuk bergabung, walaupun mungkin jarak yang jauh, tapi kita akan optimalkan untuk online.
dan insya Allah mungkin Pak Kesek untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus kita hadir, kita akan mengandalkan yang dekat gitu ya. Baik, mungkin itu sekilas info. Jadi kita slide ke berikutnya. Ya, Komite Sekolah DTBS Putri. Wah, ini kecepatan. Sorry, Putra. Ya, karena maaf, ya saya juga sebenarnya punya anak itu di Putra satu, di Putri satu kembar. Jadi dan alhamdulillah saya juga di Putri itu 1 tahun kemarin jadi anggota komite. Insya Allah mungkin hal-hal yang baik yang di Putri kita bisa kembangkan di sini. Komite sekolah adalah sekolah merupakan suatu badan yang beranggotakan orang tua siswa, guru, dan pegawai sekolah yang ditunjuk untuk mengelola dan mengawasi segala kegiatan sekolah. Jadi ini kita diberikan suatu kesempatan untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dan kalaupun ada rasa ini sekiranya ini kurang begitu tepat atau ini kira-kira perlu disesuaikan dengan kondisi, nah di situ kita bisa berperan. Ya, next. Dasar dari komite sekolah adalah komite sekolah berdasarkan ajaran Islam. Kemudian visi menjadi organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Nah, di sini kita punya dasar, punya juga misi. Next. Di sini misinya memperkuat peran komite sekolah yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Tujuan sebagai mitra sekolah yang mewujudkan generasi Qurani berakhlakul karimah, prestatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan tauhid, proyeksi dari visi dan misi SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Next. Nah, ini beberapa fungsi untuk komite. 1. Mendorong tumbuhnya pendidikan yang bermutu. Kemudian melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat. Memberi masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah, kriteria kerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. 5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan peningkatan pendidikan. Jadi intinya kita itu bersinergi antara wali santri, orang tua dengan sekolah. Next. Nah, peranannya itu mungkin kita bisa lihat di sini, memberikan pertimbangan atau advisory, mendukung atau supporting. Nah, ini mungkin controlling ya. Controlling maksudnya kita bukannya mensupervisi secara
eh, hierarki gitu ya, hanya kita memberikan suatu masukan gitu dan mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan. Next. Nah ini Bunda, ayah sekalian, kita baru mempunyai tim. Ini mungkin ada beberapa di sini, tapi saya juga belum begitu kenal ya yang karena emang belum kita mengadakan offline. Tadi malam aja pakai website kita online ya, istilahnya itu kita em, eh, apa mempertajam, memfokuskan eh, apa untuk kinerja kita. Nah, ini di sini sebagai strukturnya itu saya sendiri ketua, kemudian bendahara Ibu Winda Susilawati, terus sekretaris Ibu Parwitasari atau Bu Sasti, kemudian untuk pelayan pendidikan Ibu Rindrin, kedua Ibu Yunita, untuk humas Pak Edward sama Ibu Lia. Nah, Sarpras, kemudian saya baru kenal nih Pak Kuran, selamat datang. Eh, ini kemudian kelasnya kelas 11 sama kan dengan anak saya. Kemudian juga untuk kesehatan Ibu Dwi Cahya sama Yulia Fitri. Jadi Bunda, Bapak sekalian, eh, kita itu mengharapkan partisipasi atau peran aktif dari Bunda, dan mungkin kalau ada kesempatan kita sangat welcome untuk bisa bergabung di komite. Jadi mari kita sama-sama, walau mungkin cuma sedikit yang bisa kita lakukan, tapi itu merupakan suatu upaya kita untuk mendampingi putra-putra kita selama menempuh pendidikan di SMA Dr. ini. Next. Mungkin segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dan sekali lagi saya mengundang ke Bunda sama Bapak untuk bisa berpartisipasi karena masih banyak untuk yang masih kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memberikan tepuk tangan yang meriah Bapak Supriyatna. Terima kasih Pak atas kesediaannya menjadi ketua komite begitu ya. Dan insya Allah juga Ibu mohon dukungan juga untuk ketua komite beserta seluruh jajaran para pengurusnya. Insya Allah tadi apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi lebih optimal lagi ya Bunda, begitu ya, karena fungsi komite tadi fungsi pemberi pertimbangan, fungsi pendukung, fungsi pengontrol, dan fungsi mediator, betul. Ada semuanya di komite tersebut. Insya Allah ya Bunda, kita akan lanjutkan dengan sosialisasi dari kurikulum dari kesiswaan dan pengasuhan yang akan langsung saja digabungkan dan disampaikan oleh Ibu Kamila. Kepadanya kami persilakan. Sambil duduk, Bu. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat Bu. Kalau ada Hanifah, mohon maaf ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin sebelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda semuanya, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Kamila Kurnianur Laini. Saya diamanahkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Insya Allah akan membersamai ayah dan bunda juga Ananda di kelas 11 ini, terutama terkait dengan keakademikan. Jadi insya Allah nanti yang akan dipaparkan di sini memang tidak hanya selalu terkait dengan akademik, tapi ada hubungannya dengan arah kesiswaan, maksudnya seperti ekstrakurikuler, kemudian prestasi gitu ya.
atau aturan-aturan, dan ada ke area pengasuhan, daily activity santri selama di asrama, kemudian ada bagaimana alur cara perizinan untuk nanti misalnya ayah dan bunda memerlukan izin dari wakaf pengasuhan, dan ada sedikit roadmap. Silakan dimulai. Baik, yang ini saya akan skip karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini ayah dan bunda, saya akan selalu dan akan sering untuk mengulang-ulang terkait dengan 5 profil output sekolah Darut Tauhid Indonesia ya. Dan memang ini ada beberapa hal yang berbeda antara jenjang SMP, SMA, perguruan tinggi maupun SD dan TK. Tapi secara keseluruhan 5 profil outputnya sama, dimulai dari Salimul Akidah sampai Kuatul Akli. Ini tidak hanya, saya nanti aja kelas 12 karena mau lulus, tidak seperti itu ya, karena nanti kelas 10 naik ke kelas 11 ditentukan oleh 5 hal ini. Dan saya izin untuk rada meng-underline terkait dengan Kuatul Akli. Biasanya Kuatul Akli itu Ananda itu suka berpikirnya yang penting saya tidak ada remedial atau yang penting saya sudah tuntas di setiap mata pelajarannya. Tapi tolong dilihat di highlight nomor 2. Di nomor 2 itu bahwa presensi dari setiap kegiatan, terutama kegiatan Kuatul Akli yaitu KBM, itu harus lebih besar sama dengan 90%. Itu otomatis kalau dari 100% kiranya anandanya 4 kali ya. 4 kali tidak bisa, tidak hadir, tidak apa-apa. Baik itu sakit ataupun ada izin halangan yang lain. Jadi mudah-mudahan ini tuh jadi hal yang penting untuk nanti diperbincangkan pada saat sidang isbat. Apakah memang anandanya selama berkegiatan selama 1 semester atau selama 1 tahun ajaran ini mengikuti atau tidak. Next. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ada 1 santri sama dengan 1 inovasi. Nah, kalau di area keakademikan, 1 santri sama dengan 1 inovasi itu prosesnya seperti apa? Ada 2 prosesnya. Yang pertama melalui PJBL atau Project Based Learning. Kemudian yang kedua, nanti proyeknya itu akan dibuat seperti KTI atau KTI itu karya tulis ilmu. Nah, project based learning ini karena sekarang kelas anandanya sudah kelas 11, kalau kelas 10 nanti memang fokusnya adalah pada BR3T dan jaga lisan terlebih dahulu. Namun untuk yang kelas 11, jaga lisan dan BR3T-nya sudah bukan berarti dilupakan, tapi itu sudah masuk ke dalam prosesnya. Jadi nanti ada 1 buah project, di kelas 11 itu sudah memetakan ada 2 project. Nah, di dalam proyek itu di dalamnya itu sudah include terkait dengan BRTT dan jaga lisan. Karena kita sudah menilai bahwa anandanya sudah mengalami pembiasaan selama 1 tahun ajaran di ajaran yang sebelumnya. Nah, memang di tahun ini untuk kelas 11 fokusnya adalah karakter dan kewirausahaan. Ini spill sedikit untuk PJBL di kelas 11 itu ada 2. Yang pertama di DT Festival, Darut Tauhid School Festival, yang nanti akan dilaksanakannya di tahun depan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa ya? Kita bilang kemarin itu sustainable farming ya. Judulnya, tema besarnya adalah sustainable farming. Jadi insya Allah nanti Ananda akan dibelajarkan terkait dengan cara bercocok tanam dan cara beternak. Nanti lihat saja apa yang nanti akan dilakukan oleh anandanya, mudah-mudahan jadi banyak sekali pembelajaran yang insya Allah ujungnya adalah kewirausahaan. Nah, selanjutnya dari hasil proyek itu, Ustaz Irfan. Nah, dari hasil proyek itu nanti Ananda akan buat semacam paper yang paper tersebut akan dipresentasikan di setiap akhir semester atau setiap pembagian raport. Tidak harus selesai terkait dengan PJBL-nya tadi belum selesai, belum sampai akhir,
karena baru semester ganjil misalnya ya tidak apa-apa. Nanti disampaikan atau dipresentasikannya sesuai dengan yang sudah diselesaikan saja. Meskipun sebetulnya per kelompok, tapi nanti tetap yang mempresentasikannya per orang atau individu. Baik, next. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan pembagian, bukan pembagian kelas ya, tapi peminatan atau pemilihan mata pelajaran peminatan bagi Ananda sampai kelas 11. Nah, setelah kemarin dilakukan dari mulai sosialisasi sampai akhirnya final, itu di kelas 11 mata pelajaran pilihan saintek, fisika, kimia, biologi, matematika, dan informatika itu ada 44 siswa yang tergabung di dalam kelas 11.1 dan 11.2. Nah, ini sekalian juga diinformasikan bahwa untuk kelas 11.1 itu adalah Bu Isya. Nah, nampaknya sudah pada kenal ya, karena Bu Isya adalah wali kelas 10 juga. Kemudian untuk 11.2 itu diwali kelasi oleh Pak yang tadi di depannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sosbum dan entrepreneur atau bisnis. Nah, santri yang mengambil atau meminati mata pelajaran sosbum itu ada 11 orang dan entrepreneur itu ada 9 orang. Berarti jumlahnya 20 dan tergabung di kelas 11.3. Dan 11.3 itu insya Allah akan diwali kelasi oleh Pak Yusuf Sufyan. Barangkali tidak tahu orangnya yang mana, yang ini ya orangnya benda. Yang di depan boleh berdiri kata ini Bapak. Ya ini Bapak Sufyan. Oh, sebelah sini di tengah. Ada di pasnya keliling. Oh baik, sebelah sini. Yang ini benda. Biar nanti kalau di jalan atau bertemu bisa saling menyapa. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang tergambar kelas 11 dan kelas 12. Tapi Bunda silakan fokus di kelas 11 saja. Jadi untuk program selama kelas 11 itu cukup padat. Dan ternyata di sini kalau yang kemarin ikut penyampaian pada saat pembagian rapot, mungkin akan tahu apa bedanya saat ini ditampilkan dan saat itu ditampilkan. Jadi kalau saat itu ditampilkan masih ada tulisannya ANBK. Nah, untuk tahun ini, qadarullah, ANBK-nya bersatu dengan TKA. Jadi kelas 11 angkatan ini tidak ada ANBK. Ini entah jadi satu good news atau bad news ya. Karena nanti kelas 12 kan sudah pernah merasakan ANBK di kelas 11, mereka akan ANBK untuk yang kedua kalinya. Ya mungkin untuk kelas 12 ini bad news ya. Untuk kelas 11 ya alhamdulillah ini saya tidak terpilih juga untuk ikut ANBK. Jadi tidak perlu ada persiapan-persiapan untuk melakukan ANBK, langsung tancap gas. ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi ANBK itu nanti sampling diambil sama pemerintah, biasanya 45-50 orang untuk dilakukan survei lingkungan, kemudian ada literasi, ada numerasi, sama karakter. Nah, ANBK itu jadi nanti 45 santri itu menjadi pilot untuk menilai sekolahnya. Apakah sekolahnya berkualitas baik, apakah sekolahnya bermutu baik, itu dinilai dari atau yang mengerjakannya itu adalah 45 santri perwakilan sekolahnya. Kita tidak bisa ngecek siapa aja karena yang punya data pusat yang ngasih sampling namanya itu juga pusat. Next. Nah ini saya izin menyampaikan roadmap-nya hanya semester ganjil saja ya Bunda. Kita fokus di semester ganjil, jangan dulu nanti liburan Idul Fitri kapan, liburan ya. Nanti dulu aja. Kita fokus semester ganjil dulu, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin karena biasanya anak-anak kelas 11 itu kalau dari segi akademik 1
materinya paling padat. Yang kedua, ekstrakurikuler banyak maunya. Saya pengen A, pengen B, pengen lomba A, pengen lomba B. Semuanya mau dicoba. Terus yang ketiga, OSDT atau OSIS ya. Ada keorganisasian. Terus yang keempat, banyak program. Ada Genpres, festival. Nah, itu biasanya yang banyak dalam tanda kutip mengganggu kegiatan yang memang seharusnya Ananda jalankan. Targetnya jadinya akhirnya banyak gangguannya. Oke, yang pertama ini terkait besok, mulai hari Senin besok, Ananda akan melaksanakan mabimsa, masa bimbingan santri. Kemudian, nah setelah itu di tanggal 3 Agustus sampai 40 hari ke depan, Ananda akan melaksanakan tahfiz camp. Waduh. Akan melaksanakan tahfiz camp selama 40 hari, nanti didampingi oleh guru-guru, didampingi oleh musyrif juga. Dan insya Allah targetnya adalah satu juz ya. Satu juz, satu surat. Satu juz ya, satu juz surat Al-Baqarah. Kemudian yang selanjutnya KBM. Nah KBM-nya, nah terus nanti gimana untuk kan selama KBM biasa itu diganti dengan tahfiz camp. Sedangkan saya masih banyak yang harus dikejar, banyak banget targetan-targetan yang ingin dicapai, terutama di kelas 11. Karena kan tadi katanya materinya banyak ya. Nah nanti bisa Ananda itu masuk ke dalam klub mapel atau tambel yang akan dilaksanakannya sore hari selepas sholat asar. Nanti jadwalnya ditampilkan. Next KBM, kemudian ada asas ini PAS lah ya. Kemudian ada kelas meeting dan yang terakhir ada pembagian rapor. Habis itu libur, nanti liburnya setelah Desember. Baru juga datang ya udah libur lagi. Nah, ini terkait dengan ekspres atau biasa disingkat ekspres yaitu ekstrakurikuler dan prestasi. Jadi kita itu SMA Darut Tauhid punya 13 tambah 7, ada 20. Ada 20 ekstrakurikuler, 13 ya. 13 ekstrakurikuler non akademik dan 7 ekstrakurikuler akademik yang biasanya disebut dengan klub mapel. Jadi ayah bunda, ini untuk keduanya ini cara mainnya, aturan mainnya di tahun ini adalah Ananda wajib memilih satu ekstrakurikuler non akademik dan satu ekstrakurikuler akademik kecuali pramuka karena pramuka wajib. Jadi nanti di rapor itu ekstrakurikulernya ada 3 kolom ekstrakurikuler ya. Satu pramuka misalnya ya, yang kedua futsal, yang ketiga klub matematika. Seperti itu ya. Klubnya apa saja? Ini yang baru dibuka baru 7 karena kita juga mengoptimalkan jadwal yang memang hanya ada 1 minggunya hanya 7 hari. Baik, selanjutnya. Nah, ini matriksnya. Fokusnya ke yang kelas 11 aja ya. Yang kelas 10 sama kelas 12-nya boleh skip aja. Untuk yang kelas 11, intrakurikuler itu maksudnya adalah jadwal KBM. Itu adalah jadwal KBM. Kemudian kokurikuler itu adalah jadwal bila ayah dan bunda itu saya mau mengajukan bimbel misalnya ya, atau tambahan belajar di luar yang ada di sekolah. Karena saya mau ke PTLN, ke luar negeri, saya butuh IELTS. Nah, itu silahkan ajukan. Ajukan kepada kami, jangan dulu daftar-daftar ya. Silakan ajukan dulu kepada kami. Nanti kami yang akan memproses jadwalnya kapan, karena jadwalnya hanya 3 ini saja. Dan tidak diperkenankan di luar. Jadi nanti bimbelnya yang datang ke sini, di sini dilaksanakan pembelajarannya.
Misalnya mau IELTS atau mau bahasa Inggris apa ya, TOEFL preparation misalnya gitu. Biasanya kebanyakan kelas 11 gitu. Ikadin yang mau ke kedinasan, saya mau bimbel kedinasan gitu. Sebetulnya bekerja sama kalau bimbel kedinasan bersama dengan Bintang Bangsa dan itu sudah ada jadwalnya di sini. Kalau itu bukan bimbel mandiri namanya bimbel reguler. Reguler. Kalau kokurikuler itu misalnya BINSI, nah itu juga disebutnya kokurikuler. Dan yang terakhir ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu, oh kokurikuler itu juga salah satunya adalah tambahan belajar. Jadi tambahan belajar ini dipenentukan bagi Ananda yang saya di sekolah masih belum paham. Saya mau mengulang kembali apa yang disampaikan oleh gurunya, terus mau diulang. Nah, itu silahkan bisa appointment ya sama gurunya masing-masing untuk bisa dilakukan tambahan belajar. Waktunya itu adalah hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi ini sebetulnya biar nggak bentrok aja sih sama ekskul yang lainnya. Tapi kalau misalnya ternyata saya nggak ada ekskul di waktu yang lain, terus gurunya bisa, silakan lakukan itu. Insya Allah kita sangat terbuka. Terus yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Nah kalau ekstrakurikuler yang tadi ya, klub mapel dan ekskul yang selain akademik. Ini daily activity. Yang berubah dari daily activity itu adalah makan sore. Makan yang biasanya sore jadi makan malam. Selepas maghrib. Udah itu aja. Yang lainnya sama, hanya saja nanti ada beberapa aktivitas yang berbeda saja. Misalnya kayak kajian kita, halakohnya biasanya atau mentoringnya biasanya tentang apa, jadinya tentang apa, hanya itu saja. Terakhir, ini terkait dengan lulusan. Ini mah sebetulnya hanya apa ya, pandangan saja ya. Terakhir, nah ini di 2026, alhamdulillah sudah 66 santri dari 100 santri yang masuk PTLN, PLN ataupun IKADIN. Kalau IKADIN kita belum dapat datanya karena belum ada tes dan ada keluar hasilnya. Jadi ini baru PTN dan PTLN. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Najdian. 1 menit Ustaz. Dan sama Pak Adi kalau nanti memang waktunya cukup. Baik, terima kasih banyak dari saya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke wali kelasnya. Nanti wali kelas insya Allah akan men-forward atau akan meneruskan ke saya bila itu hubungannya dengan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya 5 menit saja terbagi dengan Pak Adi sebelum waktu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma'ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda sekalian, izin dipercepat sedikit karena waktunya memang sedikit juga. Lanjut. Ini stop. Karena cepat jadi harus sebut juga ini. Perkenalkan, nama saya Mas Dian. Saya seperti Pak Urip sebelumnya di SMK Darut Tauhid dan mulai tahun ajaran ini diamanahi di SMA Darut Tauhid. Insyaallah. Kemudian izin memperkenalkan tim pengasuhan khususnya di kelas 11 di angkatan 12 SMA Darut Tauhid. Yang pertama mungkin ada wajah-wajah baru dan wajah lama ya, Bu. Pertama ada Ustadz Ruslan. Ustadz, sepertinya kalau harus berdiri Ustadz ya, Pak. Atau semuanya berdiri di sini aja biar cepat. Ya, berdiri semuanya di sini aja. Biar gak satu-satu. Nggak Ustadz, dari sini. Yang pertama ada Ustadz Ruslan. Ini beliau sudah mendampingi Ananda di kelas 10 sampai sekarang lanjut di kelas 11. Kemudian ada Ustadz Ismail. Beliau dari Batam. Jadi dulunya di Batam berapa tahun?
4 tahun di Batam, alhamdulillah sekarang diambil ke sini, dipindahin ke sini. Diambil sama Pak Hurib sebenarnya. Kemudian ada Ustadz Jihad, ya Ustadz Jihad yang juga lama di SMA juga. Kemudian ada Ustadz Amir yang juga sebelumnya di SMA juga, muslim kelas 12 dulu saja. Sekarang diamani jadi muslim di kelas 11. Ada wajah baru juga di Ustadz Ardi. Ustadz Ardi ini dari Jakarta, Bu. Ya, dari Jakarta mana Ustadz? Selatan. Nah, kayaknya banyak orang Jakarta juga Ustadz, di sini. Kemudian ada Ustadz Tajul yang wajah lama juga, yang dulu mendampingi di kelas 10 saja gitu. Ya ini Bun, wajah Bu boleh difoto atau seperti apa nanti? Pada intinya insya Allah nanti akan kami buatkan grup halakoh supaya nanti program di boarding langsung dipandu dengan musyrik masing-masing. Jadi ayah bunda nanti bisa lebih intens bertanya di grup halakoh. Mungkin ada grup walas itu dengan wali kelas, tapi nanti grup halakoh isikan anak halakohnya Ustadz Ruslan, kemudian Ustadz Ismail dan seterusnya. Supaya lebih sedikit polanya dan ayah bunda bisa melihat wajah-wajah anak-anaknya di grup halakohnya masing-masing. Gitu ke depannya insya Allah. Saya targetkan satu pekan ini harus sudah punya nomornya orang tua halakohnya masing-masing. Gitu. Udah satu aja banyak. Terima kasih. Kemudian di selanjutnya next 1 menit lagi soalnya. Lanjut. Udah. Nah ini ya Bunda, program di boarding mungkin sedikit banyak sudah disampaikan sama Bu Kamila, tapi secara detailnya nanti akan saya share di grup orang tua juga, termasuk daily activity juga akan saya share, supaya Bunda bisa membaca, dan tentunya ini yang menjalankan adalah Ananda semuanya. Tetapi sebelum ini dibuat, bahwa dari jajaran kepala sekolah sampai bawahannya, itu sudah merasakan. Jadi kemarin itu kita ada IHT, in-house training yang dilaksanakan sama yayasan itu semua sivitas aktivitasnya seperti santri, ngeluh mereka Bu, ya sama ngeluhnya ternyata sama kayak santri gitu. Jadi makanya pola ini akan kami buat senyaman mungkin, insya Allah di asrama juga, ibaratnya asrama seperti rumah mereka sendiri gitu ya. Jadi senyaman mungkin lah sebagai santri SMA Darut Tauhid. Nanti saya share aja next. Saya ini kecil-kecil dulu, apalagi ini kecil-kecil juga ya tadi. Jangan disentuh dulu sebentar. Nah ini nanti secara kerapian, benar kata Pak Hurid tadi bahwa laki-laki juga harus bisa melipat, harus bisa mencuci, harus bisa masak gitu. Nanti insya Allah pelan-pelan, terutama nanti di sebelum PKM itu anak-anak di kelas 12 ya. Sebelum PKM itu ada jualan gitu ya. Lanjut. Nah, ini nanti program karantina tahfidz yang insya Allah akan dilaksanakan di setiap awal semester. Nanti targetannya adalah minimal 1 juz sesuai dengan kelas grade masing-masing. Jadi ada grade A, grade B, grade C, grade D. Tapi harapan kami tetap bukan patokan di grade, melainkan semakin banyak hafalan, karakter anak-anak semakin baik, akhlaknya baik, dan bisa paham juga. Itu harapan kami. Selanjutnya, nah program tahajud bersama sudah berjalan sebelum, alhamdulillah di Eko Pesantren ini nanti ada Ustadz Muladi juga sharing ilmu di sini juga, dan ini sudah dipandu sama beliau langsung. Jadi ini benar bukan standarnya di SMA saja, melainkan ini standar dari SMP, SMK, SMA. Jadi bareng-bareng nanti. Misal SMA kajiannya itu akan polanya dengan SMK. Misal kelas 10 dengan kelas 10 SMK, kemudian kelas 11 SMA dengan kelas 11 SMK, begitu urutannya. Nanti jadi supaya SMA dan SMK ini tetap harmonis dan hangat sesama saling menjaga ukhuwah, terutama di SMA Darut Tauhid juga di setiap angkatannya nanti akan kita bangun juga. Selanjutnya program Mabit sebulan sekali setiap pekan keempat hari Jumat malam, gitu ya, Jumat malam. Lanjut, ini ada PAM, ini juga sama nanti tingkatannya akan berjenjang SMA dengan SMK, SMP sendiri, karena itu pembahasan juga akan berbeda dengan gaya bahasanya Pak Martin, begitu. Lanjut. Ya ini salah satu akan membangun ukhuwah di SMA Darut Tauhid yang mungkin banyak sekali saya juga dapat inputan dari sana sini sebelum masuk di SMA ini. Kemudian belum keluar SK juga sudah banyak sekali inputan dari orang tua, dari tim guru dan lain sebagainya. Maka nanti kita ada program opsi pekanan dan fun game. Di angkatan nanti saling support. 10, kelas 11, kelas 12 sama. Jadi tidak saling menjatuhkan gitu ya. Menemukan ukhuwah Islam yang melatih sportivitas dan fair play bisa lain. Menguatkan kerjasama tim, mengembangkan kreativitas dan kepemimpinan, membangun keceriaan yang positif,
Intinya ini adalah dilaksanakan setiap ahad pagi ya Bunda. Ya, nanti dengan funding supaya setiap angkatan itu apa ya saling menghargai begitu ya dari kakak kelas kemudian adik tingkatnya juga saling menghargai. Yang dewasa ibaratnya memuliakan yang muda juga berbakti sama yang tua begitu. Lanjut Ustaz. Itu saja mungkin ya Bunda. Jangan saya share. Lebih tepatnya jangan saya share dan akan kalau ada pertanyaan saya welcome silakan nanti bisa japri saya terkait dengan agenda keboardingan kalau belum jelas di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih Ustaz. Masya Allah. Siap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Adi Apriadi, diberikan amanah selaku sebagai wakil kesiswaan SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Mau izin langsung aja, Ustaz, dimunculkan. Nah, ini. Baik, mohon izin Ayah Bunda, karena tadi sudah diborong ya, sebetulnya oleh Bu Kamila, ya, daily activity juga sudah disampaikan oleh Mas Dian. Saya ingin lebih fokus aja ya, ataupun perlengkapan yang memang sudah dibawa atau belum nih khusus Kanadanya. Khususnya lebih kepada uniform ataupun seragam yang memang ini menjadi satu hal yang penting dan wajib gitu ya. Ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah saya ingin memperlihatkan gitu ya bahwa ini adalah yang bakunya seperti ini kayak gitu. Namun kondisi yang real ataupun kondisi sebelumnya ternyata ada beberapa santri ya yang memang menyampaikan ada yang ketidaklengkapannya gitu ya, baik dari peci, baik dari dasi, polet ataupun hal lainnya gitu ya, sehingga hal inilah yang memang pada akhirnya tadi kalau dari Pak Urip, ayo kita harus betul-betul PDLT, betul-betul rahmatannya alamin harus lengkap, ya memang harus seperti ini gitu. Yang pertama adalah seragam paskas, ini sudah diberikan di awal gitu ya, bahkan sudah diberikan kelengkapannya. Namun santri masih ada yang ngeluh, Pak, mohon maaf katanya teh celananya tidak ada. Masa hari pertama masuk ke sekolah celana udah tidak ada gitu ya. Jadi sering ada yang seperti itu. Mohon dicek ulang gitu ya. Hari Selasa, insya Allah menggunakan PSAS ya. Jadi ini sudah normal seperti biasa, putih abu menggunakan dasi, ini sudah ada juga, sudah lengkap juga ya. Kemudian di hari Rabunya ini mengenakan batik sekolah gitu ya. Ini juga sudah diberikan ya, dari batik sampai celananya sudah ada. Kemudian untuk hari Kamis ini menggunakan kurta sekolah, jadi sudah ada yang warna abu seperti itu ya. Kemudian di hari Jumat ini mengenakan pramuka lengkap, dan kecuali untuk jika hari olahraga, jadi olahraga ini silahkan menyesuaikan gitu ya. Kemudian untuk sepatu, kami melihat dan mendeteksi ternyata santri itu sepatunya tuh banyak gitu ya, ada sampai 3, 4 bahkan seperti itu. Yang pertama sepatu PDH, ada sepatu futsal, ada sepatu olahraga, running, ada sepatu main. Nah, itu teh kapan digunakannya gitu. Saya juga sebetulnya mah yang memang digunakan itu adalah utamanya adalah PDH. Kita kayak gitu ya. Memang sudah diberikan oleh sekolah. Olahraga juga sama, diharapkannya nuansanya hitam. Tapi santri ada yang wah yang mohon maaf ya, mereknya mahal sampai harganya sampai mahal dan lain sebagainya. Yang biasa sajalah. Dan bukan untuk mohon maaf ya, pamer atau dan lain sebagainya. Jadi gunakan yang ada saja. Jadi tidak harus membeli baru dan lain-lain kayak gitu. Jadi insya Allah juga untuk di hari Kamis gitu ya, ini bisa santri untuk menggunakan tidak di lain menggunakan sepatu PDH seperti itu. Untuk hari Jumat menggunakan sepatu PDH, dan kadang santri itu suka membawa atau mengenakan sandal. Nah ini mohon untuk kedepannya ya pada seluruh santri tidak dibenarkan membawa sandal gitu ya. Karena tetap ke masjid bagaimana? Tetap aja ke masjid juga kita bawa atau pakai sepatu saja kayak gitu. Jadi jangan sampai ke sekolah ingkit-ingkit bawa sandal. Itu kurang baik terlihatnya. Kita coba perbaiki lagi. Kemudian juga berkaitan dengan ukuran rambut, tadi sudah disampaikan, sudah disinggung bahwa memang betul kami pun dapat masukan dari beberapa santri, Pak, ukurannya ingin yang berbeda. Next, selanjutnya saya coba. Ada? Kayak gini ya. Santri itu kadang
cukuran nanti sok rada benten-benten gitu Bunda ya. Ada yang memang disepet gitu ya, apa ya, ini jalur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi terkadang hal-hal seperti ini sudah kami sampaikan kepada pihak yayasan. Pak, mohon izin kami ada terkendala masukan santri. Sampai saya pun diberikan, Pak, bagaimana kalau santri kalau bangun tidur belum cuci muka dan lain sebagainya, rambutnya ke sini dan sebagainya. Bapak siap untuk ini dan sebagainya. Memang dari segi kebersihan, dari segi kerapihan, ya harus memang betul-betul. Saya pun juga kemarin waktu Komando Ihsan di Botak, ya alhamdulillah gitunya. Maksudnya, oh ternyata seperti ini yang merasakan juga gitunya santri diperlakukan seperti ini gitu ya. Tapi pada akhirnya adalah ya saya tidak terlalu bingung dengan rambut. Saya paham secara psikologis bahwa kalau di masa remaja rambut itu seperti mahkota gitu ya. Jadi memang ini yang memang menjadi satu hal yang penting. Tapi insya Allah gitu ya, kalau memang ada hal-hal yang memang pada akhirnya ini menjadi sebuah kebaikan, meningkatkan semangat belajar dan sebagainya, kita coba gitu ya. Namun kembali lagi disiplin tetap kita utamakan kayak gitu. Jadi mohon tidak ada lagi kemudian santri pasca liburan alisnya disebit gitu ya, sebelah sini mohon maaf gitu, atau mungkin di pinggirnya ada, lebih baik mohon maaf kami nanti akan tertibkan. Begitupun yang memang contoh di hari pertama nanti masuk sekolah gitu ya, ada yang mungkin belum rapi dan lain sebagainya. Insya Allah kami akan berikan waktu, kesempatan, silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Kami juga tidak akan memaksa gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada etikat baik Pak, saya mau dicukur sesuai dengan aturan, ya silakan. Kalaupun mungkin tidak, ya izin saya nanti nelpon ke ayah bundanya. Mohon nanti ditelepon langsung gitu ya. Kemudian juga bab tata tertib, izin ada beberapa hal yang memang mohon maaf ya menjadi sebuah bahan evaluasi gitu ya untuk yang dari tahun sebelumnya. Melihat dari tingginya ada beberapa pelanggaran, izin saya sampaikan langsung saja. Pertama adalah santri masih ada yang keluar lingkungan pesantren tanpa izin, kemudian ada yang membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan ke sekolah kayak gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah ada santri yang memang secara apa ya futur gitu maksudnya ya, maksudnya kurang semangat dan sebagainya, menganggap bahwa daily activities santri ini terlalu berat gitu ya. Dari ketiga aspek ini yang menjadikan bahwa santri tidak fokus gitu ya. Bahkan yang keempat itu adalah berkaitan dengan adanya santri yang membawa handphone ataupun laptop yang memang berlebihan kayak gitu. Insya Allah untuk di tahun ini gitu ya, kami berharap bahwa mohon maaf nanti dan juga jangan sampai uang cash gitu maksudnya ya. Ini tolong jangan berlebihan juga. Kalau bisa uang cash nanti ada cashless juga ya. Pak, ada udah aman ya, ada cashless. Silakan itu dilanjutkan. Kalaulah itu masih menjadi evaluasi, silakan disampaikan. Mudah-mudahan jadi perbaikan untuk di tahun ini. Jadi tidak ada lagi peredaran uang cash gitu ya, baik ke santri ataupun dititipkan ke sana kemari. Itu nanti khawatirnya berdampak lagi ke anandanya. Itu akan sangat terlihat sekali kayak gitu ya. Dari head on makannya gitunya berlebihan, dari cara apa ya istilahnya jajan dan sebagainya, itu akan sangat terlihat sekali perbedaannya. Kemudian bawa handphone tolong sekali saya minta gitu ya. Handphone mohon untuk tidak dibawa. Di buku tatib sudah disampaikan. Santri yang diperbolehkan membawa handphone itu hanya santri yang dari luar Pulau Jawa saja gitu ya. Pak, dah saya mah nggak nganter santrinya gitu ya. Santrinya harus menggunakan ojek online, harus tiket dan sebagainya. Diperbolehkan tapi dengan catatan harus disampaikan atau dititipkan di BINSIS gitu ya. Jadi mohon kayak gitu. Ketika santri nanti ketika mau berangkat, ketika itu harus orang tuanya juga harus lapor. Karena apa? Ada indikasi, ada hal yang memang pada akhirnya santri tiba-tiba malam-malam ada apa ini dari mana kayak gitu ya. Ada santri yang tiba-tiba ring, punten ada ojek online, mau kemana? Khawatirnya kayak gitu. Nah ini kembali lagi pada dari mungkin dari orang tua dan juga keyakinannya gitu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan tadi ya santri yang memang mohon maaf dari segi interaksi ataupun mungkin semangat belajarnya, ini saya sangat betul-betul menyarankan dari ayah bunda bisa koordinasi gitu ya dengan menguatkan kembali dengan musrif, kemudian juga dengan wali kelas kesiswaan ataupun dengan wakaf pengasuhan, bahkan sampai ke BK sekalipun. Jadi silakan jangan sampai ketika nanti penelponan gimana di asrama, aman mah aman aman aman, seperti apa sih yang diamankannya gitu ya. Jadi tolong dari ayah bunda juga harus betul-betul gercep mengumpulkan informasi sekumplit mungkin
dari versi ini seperti apa, dari ini seperti apa, dari ini capaiannya seperti apa, supaya informasi yang ayah bunda terima itu menyeluruh gitu, holistik gitu. Jadi supaya nanti, iya benar nggak sih komitmen anandanya kayak gitu. Khawatir mungkin sudah disampaikan roadmap tadi disampaikan, kemudian juga ada satu yang sudah menyampaikan proposalnya, mau masuk ikatan dinas, mau masuk PTLN, tapi semangatnya atau di tengah jalan ada yang belok-belok, kita tarik lagi. Itu saja mungkin dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, saya sangat terbuka, insya Allah siap bekerja sama dengan ayah bunda semuanya. Tentunya saya juga punya target OSN ini gitu, S2M, O2SN kita harus lebih maksimal lagi dan mudah-mudahan di event-event berikutnya kita diberikan amanah juga ya untuk santri bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bunda, tadi paparan-paparan dari manajemen sekolah begitu ya, mudah-mudahan semakin meyakinkan begitu ya untuk bisa berjuang bersama-sama lagi di SMA Darut Tauhid. Ayah Bunda, tadinya kami mengundang salah satu guru kami yaitu Ustadz Mulyadi Al-Fadil untuk bisa hadir memberikan ilmu dan tausiah di sini. Namun beliau berhalangan hadir begitu untuk bisa bertemu di sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan agendakan di pertemuan berikutnya. Dan masih ada waktu ya Bunda sampai jam 15.10 ya. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin Ayah Bunda sampaikan kepada manajemen sekolah, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bicara setelah tadi kita juga menyimak semuanya. Mudah-mudahan cukup ya. Forum-forum seperti ini adalah forum-forum yang sangat baik untuk komunikasi dua arah gitu. Artinya dan itu yang sebenarnya kami bangun sejak awal masuk DT. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yayasan, manajemen sekolah, guru, pengasuh dan semuanya yang kami pikir sangat ikhlas dalam mendidik dan mengasuh anak kami. Tugas yang luar biasa, sering kami ngiri dengan bapak-bapak guru, kiai, karena amal jariahnya nggak putus-putus gitu. Karena anak kami tidak apapun itu pasti nanti ada andilnya dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Padahal mendidik anak SMA itu yang berat ya Pak, penuh dengan gejolak remaja, dan barangkali tidak semua anak-anak kita yang kita sekolahkan di sini itu atas kemauan sendiri, tapi atas kemauan kami sebagai orang tua yang mungkin punya standar kesalehan sendiri itu dibandingkan anak-anak. Kami terpesona dengan Agim misalnya, dan kami ingin anak kami seperti Agim, entah itu realistis atau terlalu tinggi gitu. Akhirnya kami maksa anak-anak kami untuk masuk sekolah ini gitu. Artinya bapak ibu-ibu menghadapi situasi yang sangat sulit dan mungkin kita juga seperti itu sebagian, dan mungkin juga pas pulang liburan pada nggak pulang, mau balik pondok berat, dan kita mengerahkan seluruh strategi komunikasi, bujukan, rayuan, bahkan paksaan gitu ya. Sehingga alhamdulillah sudah pamitan di semester kemarin pas liburan, anak juga udah pamitan, dan akhirnya kita bersepakat untuk menyalakan lagi sini. Ini luar biasa banget. Oh iya, saya pasti udah dengar situasi-situasinya. Kami jadi unik Pak. Ini pas waktu habis mata kelas minggu, itu kan nangis semua ya. Kami itu udah GR, wah tobat nih anak. Soleh langsung seperti Agim gitu. Ternyata nangisnya itu langsung nangis. Menggunakan dan itu terakhir sekali anak saya nangis itu paling terakhir selesai, dan dia bilang, ayah, Umi, tempatku nggak di sini. Nego 1 semester A, 1 tahun A, oke. Dan luar biasa.
Jadi ada beberapa hal menurut saya, beberapa hal yang dicatat. Kami juga, saya rasa investasi yang paling perlu kita lakukan untuk anak-anak yang bergejolak tinggi itu adalah waktu ya Pak. Waktu untuk mendengarkan, waktu untuk menyimak gitu ya. Kita punya standar sendiri masa lalu sendiri, tapi anak juga punya standar sendiri masa lalu sendiri yang mungkin kita tahu bahwa kamu jalanin aja dulu, kamu akan paham nanti. Tapi komunikasi seperti itu tuh nggak bisa selalu nyampe ke anak-anak. Jadi tadi disampaikan, saya senang sekali Pak Epsek bilang enjoy. Tapi saya juga sedikit senang gitu kan, anak-anak jadi kalem. Walaupun saya kalau anak kalem itu Pak, malah cemas Pak. Karena kalau kalem di depan kita, terus mereka merasa nggak bisa komunikasi dengan kita, dan kalem di depan kita, mereka ngomongnya ke siapa lagi gitu. Ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi itu apa namanya yang perlu kita ini. Ada, saya catat biar cepat, ada beberapa poin. Satu, saya komunikasi intensif sekali dengan sekolah. Saya komunikasi intensif sekali dengan sekolah bukan untuk meminta keistimewaan untuk kemajaan, tapi memang dari SMP bahkan SD itu udah terbiasa dengan segitiga tadi Pak. Ini kok kerjasama, ini proyek bersama antara anak harus, mereka kan jokinya mereka nih, kalau misalkan apa namanya Grand Prix atau mungkin MotoGP, mereka itu jokinya nih, kita teknisinya, kita pelatihnya dan sebagainya gitu. Tapi mereka pada ujungnya mereka lah yang menentukan. Jadi saya melihat seringkali kita itu ketika berusaha dengan anak itu melihat potensi buruknya dibandingkan potensi baiknya, sehingga apapun yang kita lakukan itu selalu mengantisipasi dan mencurigai bahwa dia itu akan buruk. Lihat laptop sedikit, wah jangan-jangan nonton yang lain-lain. Memang iya sih, tapi seberapa banyak hal-hal positif lain yang dia juga lakukan. Lihat handphone sedikit atau lama, kita juga curigaan. Padahal jangan-jangan dia mencontoh kita. Kita main handphone terus kan, walaupun kita kerjaan nggak gitu. Artinya kita selalu menutup apa namanya pikiran baik, sehingga kita tuh menciptakan peraturan yang itu jangan sampai anak berbuat buruk. Padahal kalau kita twist sedikit aja, ketika kita bicara soal anak ini potensinya baik, jangan-jangan menciptakan kondisi agar anak itu baik, bukan untuk menjadi buruk ya, anak itu baik. Misalnya handphone misalnya, berapa banyak misalkan informasi yang dia dapat dari handphone. Sekarang editnya mereka pakai handphone, ikutan lomba pakai handphone, gitu kan. Nah, ketika itu kita langsung bilang ini semua negatif, gara-gara kita ingin anak kalem, gara-gara kita ingin anak nunduk-nunduk depan kita. Nah, itu juga menurut saya PR sekali gitu ya. Jadi ketika kita berpikir soal anak itu potensinya baik, bukan buruk, saya rasa komunikasi akan lebih lancar karena terbuka. Dan ini yang penting sekali untuk remaja, logis. Ketika anak saya misalkan dan teman-temannya, itu saya yakin Pak Epsek ini insya Allah transformatif lah ya. Kenapa rambut harus kayak gini? Udah pokoknya gini aja. Yayasan udah kayak gini. Ngejar lagi anak-anaknya. Iya kenapa Pak? Ya nanti kalau kamu sholat harus menyimak tadi itu nggak masuk akal Pak bagi mereka. Tapi memang PR banget kalau kita memang mau menjalankan peraturan itu, kita harus benar-benar ladenin logika mereka. Dan mungkin kita juga bisa mendengarkan logika mereka. Ya gitu Pak. Kami juga seperti itu. Kami itu membuat anak sampai ke sini lagi itu menginvestasikan waktu luar biasa. Saya ajak dia belajar nyetir, saya ajak dia untuk ngobrol, saya ajak berdebat gitu kan. Karena dia juga lomba debat kan ya di sekolah dan juara 3 kemarin sama timnya kan. Dan seperti itu. Jadi ini kayaknya perlu Pak. Jadi apapun kebijakannya itu harus logis banget Pak. Bukan berarti kita nggak kepengen dia beriman dan semuanya, tapi ini logis. Masa anak? Mereka bukan kita gitu. Saya mengenal DT ketika saya udah kuliah di Bandung, udah dewasa. Ketika saya kering, saya butuh tempat. Tapi mereka ini bunganya lagi berkembang, langsung kita paksa di sini. Jadi mereka masuk sini bukan karena insyaf mereka, tapi insyafnya orang tua. Oke, itu Pak. Terus yang kedua, misalkan tadi soal laptop dan handphone, saya setuju, anak saya sudah senang laptop bisa bawa. Awalnya pas waktu saya masuk DT, dan saya senang sekali, nggak boleh pakai gadget sama sekali.
Saya ingat Pak Dede waktu itu pas wawancara ya, iya Pak, nggak usah khawatir, setahun nggak pakai teknologi, anak-anak nggak akan ketinggalan. Dan saya setuju 100% Pak. Tapi saya salah. Ternyata anak bukan masalah ketinggalan aja, tapi anak itu memang apa namanya ekosistemnya di sana. Ketika kita mencabutnya, tadi pikiran kita udah buru-buruan. Kalau laptop pasti jelek, kita bikin peraturan seperti itu. Dan handphone itu saya juga lihat nggak harus kita takuti kalau misalnya memang bisa diatur. Sebenarnya ini tuh bukan mau saya Pak. Kebetulan saya waktu itu ke asrama terakhir sama Ustadz Ruslan ya, sama Ustadz Kiki yang saya sini. Saya dengar dari orang tua yang lain. Orang tua yang lain tuh, Ustadz, saya itu ibunya kangen terus karena dia tuh kok makin nggak komunikatif ya, gitu kan. Nggak dikirim foto gitu. Kenapa nggak dikasih handphone aja anak? Saya aja cuman usul laptop dibawa, ini orang tua malah kepingin handphone gitu. Nah, terus akhirnya ngobrol lah. Iya, iya juga ya. Kenapa nggak diciptakan sistem misalnya? Oke, ambil handphone, pakai handphone, tapi setoran 1 ayat ya. Itu kan motivasi kan ya. Alih-alih kita hanya menutup. Gitu. Terus yang ketiga Pak, SKP. Tadi saya suka sekali SKP. Apa? Survei kepuasan pelanggan. Nah, saya kemarin juga sampaikan. Itu baik Pak, tapi juga ditanyain ke anak Pak. Pelanggan itu bukan kami. Menurut saya kalau misalnya orang tua tuh bias banget nanti. Jadi itu yang paling penting sebenarnya ditanyakan kepada anak. Mungkin di sini pasti punya yang pakar itu mungkin nanti dimasukkan bukan hanya opini terhadap apa yang baik, apa yang buruk dan kurang, tapi ada dimasukin NPL namanya, NPS, Net Promoter Score, ya gitu kan ya. Nah ini yang saya lihat, itu kan kita tahu ya kalau orang memilih 9 ke 10 artinya dia puas dan mau rekomendasiin. Kalau dia 6 sampai 8 dia pasif dan dia cenderung nggak mau tahu. Tapi kalau di bawah itu dia distraktor. Dan saya itu udah sering kali mendengar anak saya dapat masukan input dan saya dikasih contoh juga alumni DT misalkan udah kamu kalau saya ada kesempatan keluar aja. Aduh ini gimana nih? Oh nggak ada yang mempromosikan gitu. Jadi barangkali itu juga bisa jadi apa namanya? Jadi seperti ini maksudnya kita lihat misalkan ini bukan untuk menjudge guru atau apapun, tapi kita ingin semua sistem pendidik juga naik kualitasnya, dan kami semua sangat bantu Pak apapun yang dibutuhkan. Terakhir sekali, dan lomba ini untuk khusus anak yang mungkin sebagian anak itu untuk lomba-lomba keluar tadi disampaikan juga tentang nggak bisa keluar kalau misalnya nggak sembarangan. Ini kan kami juga sudah mencegah sekali. Tapi kelas 10 kemarin juga sangat ini dan kayaknya juga ini juga kayaknya pengelola juga udah give up lah, dan itu bukan hanya anak saya yang sering keluar kan. Tapi saya tahu juga keluar itu luar biasa Pak. Dia membentuk sebuah komunitas itu beranggotakan anak-anak SMA yang daerah namanya Ruang Tunggu dan sering ketemu di Jakarta. Terus dia kita lomba-lomba online ya. Walaupun saya kepikiran jangan-jangan dia cuma pelampiasan aja nih karena nggak di pondok. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya ada aktivitas yang di luar pondok seperti itu dan memang membutuhkan mobilitas, Pak. Mohon maaf ini lama agak panjang, ya sebagian sama case-nya tapi nggak tersampaikan atau mungkin ada juga yang nggak setuju, nggak apa-apa juga. Tapi palingnya inilah dinamika dari anak-anak. Mohon maaf udah mengambil waktu yang banyak karena memang kemarin kami sangat intensif bicara sama sekolah, tapi memang ditingkatkan lagi responnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ayah Satria ya. Tepuk tangan buat Ayah Saya Satria. Aji, Pak. Pak Haji ya, terima kasih. Izin saya ya. Tolong ya saya. Sedikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Burhan, tadi yang sudah dikenalkan juga oleh Pak Ketua Komite. Nama saya Burhan dari, saya ketua dari Ananda Muhammad Faiz dan Muhammad Rafiq. Apabila kembarnya putra putri, saya kembarnya putra putra. Dua-duanya sekarang di kelas 11-2 dan 11-3. Temannya Satria. Anak-anaknya. Terima kasih sebelumnya Pak Kepala Sekolah
Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Muslim, dan yang saya juga sayangi Pak Ketua Komite kita, Pak Supriyatna yang berkesempatan hadir perdana ya hari ini. Nanti ada poin tersendirinya, mungkin Pak Haji ya tadi banyak poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman orang tua bisa melalui komite. Sebelumnya, jadi saya izin Bapak dan Ibu, yang kita juga sama-sama orang tua. Yang saya tangkap pertama sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Sepsek, ini ada ruang besar dan besar sekali tentang transparansi. Nah, kira itu tadi yang saya baru datang dan mendengarkan. Saya kira memang ini sangat penting. Karena itu dengan semua penjabaran ini akan sangat memberi ruang, memberi poin yang besar buat kesempurnaan yang tentunya untuk kita, untuk DT. Catatan-catatannya mungkin banyak. Tadi malam kami juga sempat diskusi di komite misalnya, kayaknya kita juga perlu yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Kapsen. Menjadi keluarga besar segitiga itu ada orang tua, ada guru dan sekolah, dan ada anak. Yang ini memang bekerja secara sinergis untuk saling menguatkan gitu ya Pak Ketua Komite. Jadi hari ini kami disampaikan, alhamdulillah di ruangnya ternyata nyambung besar dan besar sekali. Kalau poin-poin tadi benar semuanya yang kata Pak Haji tentang HP ini adalah sebuah kebutuhan hidup di zaman ini yang Allah takdirkan kita hidup di zaman digital. Anak-anak kita memang besar atau mengecil, ya disitulah begitu. Tinggal kebijaksanaan kita ya. Kebijaksanaan kita dari sekolah terutama dan kita orang tua bersama-sama meng-create semua yang akan menjadi keputusan-keputusan itu akan sangat berguna dan mengeliminir hal yang berisiko negatif untuk anak-anak kita. Yang secara khusus ingin ditanyakan, karena tadi banyak sekali disampaikan Pak Haji, jadi saya terpengaruh karena memang itu benar semuanya. Kalau yang saya khusus itu tadi dibilang oleh Rafi begini Pak, Kepala Sekolah dan Bu Kamila, karena tadi disampaikan kami kelas 11 udah boleh belum ini persiapan untuk bimbel, persiapan untuk nanti ke perguruan tinggi. Ternyata dua-duanya dibilang juga oleh Pak Kepala dan Bu Kamila. Nah mungkin boleh ini nanti kami diperjelas sedikit tentang itu. Nah yang paling akhir karena saya minta juga tadi malam ke Pak Ketua Komite dan hari ini saya sendiri juga menyampaikan ini buat Bapak-Bapak Pak Indra, Pak Sidik dan Ibu-Ibu, Bapak semuanya. Kita kayaknya pengen juga membantu mungkin tadi ya Pak kalau salah di komite. Jadi kami mengundang buat ini teman-teman Bapak-Bapak semuanya terutama yang memang dekat dengan Bandung. Kayaknya kita juga ke keterbatasan waktu. Nah Pak Ketua kerja di Jakarta, misalnya kembali ke Cimahi di Jumat Sabtu Minggu. Nah, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, tapi sedikit saya ingin berbaginya. Ketika kita dulu di SMP, anak saya SMP di sini Pak, Ibu. Kayaknya juga cukup positif gitu keberadaan komite itu benar-benar bersinergi dengan sekolah sehingga ini memberi satu nuansa positif buat sekolah secara keseluruhan. Nah ini saya mengundang kita mengajak, ayo kita sama-sama ibu-ibu, bapak kita memperkuat kebersamaan kita itu lebih lagi saudara tua ya, kelas iya dan di komite begitu. Nah, itu yang paling akhir yang saya sampaikan. Terhadap kita azan saya cukupkan bila sampai pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ayat dari Pak Haji dengan Faiz ya. Karena sudah ada
kita diwajibkan harus selesai. Jadi gini, pasti yang lain juga pengen bertanya, pengen diskusi. Nah, betul. Jadi insya Allah besok saya akan buatkan infonya. Jadi nanti kita akan bertemu kembali Zoom aja. Jadi nanti kita online. Tadi masukan-masukannya sangat keren dari Pak Haji. Insya Allah Pak Ketua ya, nanti kita agendakan lagi. Insya Allah kami akan fasilitasi masukan dari orang tua. Setelah nanti terkumpul, saya akan report mana saja yang kira-kira pastikan kita. Kemudian di santri, insya Allah di santri juga ada belanja masalah namanya Pak. Kayak tadi kan dengan wali kelasnya. Insya Allah nanti ada khusus. Insya Allah kita akan mendengar dari santri, dari orang tua. Kalau diskusi kayaknya kita bisa sampai maghrib. Nanti insya Allah kami akan fasilitasi, kami akan buat jipom khusus yang kelas 11 ini. Kemudian nanti kita akan diskusi kira-kira hari apa, tanggal berapa gitu ya, berdasarkan masukan-masukan dari orang tua. Ya, semua wajib, semua harus memberikan masukan inputan kepada kami supaya mudah-mudahan SMA Darut Tauhid bisa. Ya, tadi baru 2 tuh, belum lagi yang lain masih banyak nih. Belum lagi yang online, pengen ngasih masukan. Nampaknya akan kita fasilitasi ya Pak Bu Kamila ya nanti melalui Cipop dan kami akan klasifikasi ada berapa masukan nanti dan saya akan report ke ketua komite dan kita nanti kelas 11 wajib semua hadir di Zoom. Nah, kita akan diskusi di situ. Setuju semuanya? Ya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Horib atas solusinya ya Bunda ya. Bagi yang memang belum berkesempatan hari ini, insya Allah akan disediakan waktu. Sebelum ditutup Ayah Bunda, insya Allah ada tayangan video yang akan disajikan dan ini merupakan pesan dari kiai kami ya. Ya, sebentar saja ya Bunda. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, para orang tua, wali, santri SMA dan Boarding School Putra, baik kelas 11 maupun kelas 12 yang hadir pada kesempatan siang menuju sore hari ini. Mohon maaf melalui rekaman video masih berada di luar pesantren. Izin menyampaikan Alhamdulillah sebagaimana kita pernah ketemu waktu pembagian rapat kemarin. Saya Mulyadi Al-Fadil sebagai pengurus Yayasan Berkait Rahmatan lil Alamin, juga pimpinan wilayah keren kembali mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para orang tua di Darut Tauhid khususnya yang hadir sekarang secara offline di pesantren Darut Tauhid. Semoga yang menjadi cita-cita kita wujudkan bersama. Kami pihak sekolah akan melakukan apa yang kami bisa, yang dipaparkan oleh pihak sekolah hari ini, dan juga tentu kami berharap ada kerjasama yang baik di antara kita, Bapak Ibu para orang tua, tidak hentinya mendoakan putra-putranya agar bisa belajar lebih sungguh-sungguh. Kami diberi tugas oleh guru kami Agim. Kita semua diharapkan kami semua bisa membantu bagaimana para siswa untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga targetan dari pendidikan kita ini 3 yang disampaikan harus kami upayakan dengan segenap kemampuan yang ada, yang bisa. Yang pertama adalah bagaimana supaya santri ini makin hari makin bisa mengenal Allah, makin bisa dekat dengan Allah, memahami Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Itu yang pertama. Kedua, semakin hari makin lembut hatinya, makin lembut hati setiap perbuatannya. Dan yang ketiga adalah semakin membuat apa yang dilakukan ini membuat Allah suka atau tidak. Ya, jadi ini 3 poin yang dititipkan. Program-program mungkin ada beberapa perubahan yang hari ini disampaikan oleh pihak sekolah, seperti halnya insya Allah akan lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga dengan
Al-Quran membuat Allah makin suka, makin cinta kepada kita hambanya, amal yang disukai Allah. Dengan dekat Al-Quran akan melembutkan hati, dengan dekat Al-Quran seperti ya akhlaknya nanti. Juga kami ditarget mudah-mudahan dalam satu semester ini kita memiliki akhlak yang baik, khususnya di menjaga lisan dan melakukan BR3G yang menjaga lisan, sehingga kalau mampu menjaga lisan maka akan terhindar dari segala bentuk sia-sia. Kalau mau mampu menjaga lisan terhindar dari kedustahan, dan tentu ketika menjaga lisan akan beralih kepada hal yang positif seperti lebih sibuk dengan Al-Quran atau berzikir. Kemudian BR3T bersih, rapi, tertib, tertib, terpelihara. Semoga ini menjadi akhlak nantinya, sehingga dalam satu pekan awal ini akan juga dikuatkan kembali mengenai hal ini. Nah, lainnya adalah mudah-mudahan jadi bonus saja, sehingga belajar siswa nanti lebih baik, ingin kuliah dengan lebih tinggi lagi juga membutuhkan khususnya 12. Semoga dengan sinergi antara kita, pihak sekolah, juga orang tua, kita juga putra kita yang belajar menjadikan hasilnya maksimal sebagaimana harapan kita bersama. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu ada grupnya ya. Kemarin setiap pekan akan mengirim tausiah, mengingat tausiah untuk kita semua, menyapa, sehingga tetap walaupun AA berada di Australia pada pekan-pekan tertentu, ya pekan pertama saja berada di Bandung, tetap bisa berkomunikasi dengan teknologi. Semoga Allah memudahkan. Terima kasih dan maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dengan kebaikan yang benar ya. Dan tentunya juga insya Allah guru kita akan terus mendoakan kita bersama, terutama juga Pak Satri di sini. Baik Bunda, insya Allah kita akan lanjutkan akhirnya dengan penutupan begitu ya, dan juga barangkali Bunda akan langsung melanjutkan sholat atau perjalanan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah, nanti astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, barangkali ada yang belum makan siang, di belakang masih ada liwet ya Ayah Bunda ya. Mau mencicipi kami persilahkan, masih ada di sini. Yang salah.